Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jordan, dan di sini ada rekan saya Naufal Firul Yuska. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil penggunaan MySQL yang diimplementasikan menggunakan Looker Studio, dan di sini saya akan menjalankan demonya. Pertama-tama itu dari event-nya. Oke, kita buka dulu event-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan SQL Server ya. Itu pakai event. Nah, di sini saya sudah mendeploynya. Di sini ada MySQL tugas 2 Jordan. Di sini sudah tersedia host saya, portnya, user, dan passwordnya. Oke, untuk proses SQL servernya sampai di situ. Dan untuk implementasi ke dashboard, di sini kita bisa menambahkan datanya di bagian sini. Tambahkan data. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih bagian MySQL dan kita masukkan saja data-data yang sudah ada di event kita. Dari hostnya, host, port, database, nama database itu tugas 2, nama pengguna, dan passwordnya. Nah, sini kita klik autentikasikan, dan sini akan muncul tabel-tabel yang tersedia di SQL-nya. Sini ada tabel dimensi date, dimensi location, dimensi product, dan tabel fakta fact cells. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan data-data tersebut. Sini sudah tersedia data-datanya, jadi kita tidak akan melakukan proses itu. Baik. Baik, berikut merupakan hasil dari dashboard analisis KPI kelompok saya. Nah, di sini dari KPI pertama yaitu goals-nya. KPI pertama itu goals-nya itu untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan bulanan. Nah, KPI-nya itu pertumbuhan pendapatan bulanannya. Datanya diperoleh dari tabel fact sales melalui atribut total sales serta tabel dimensi date dan pada atribut month dan year. Jadi perhitungannya itu targetnya itu pertumbuhan pendapatan per bulan pada tahun 2022 itu mencapai minimal 5% dari bulan sebelumnya. Dan aktualnya revenue bulan ini dikurang revenue bulan lalu. Lalu kita bagi revenue bulan lalu dikali 100% agar hasilnya berbentuk persen ya. Dan chart yang kita gunakan itu kombinasi dari diagram batang dan garis. Bisa dilihat di dashboardnya. Berikut dashboardnya. Karena target kita itu pendapatan per bulan pada tahun 2022 minimal 5% dari bulan sebelumnya. Di sini bisa kita lihat hasil dari analisisnya. Nah, di bulan kedua itu growth percentage-nya itu sudah menunjukkan minus 9%. Yang dimana secara tidak langsung ini menyatakan bahwa KPI nomor 1 itu tidak tercapai. Baik, kita pindah ke KPI nomor 2. Di sini goals pada KPI nomor 2 yaitu meningkatkan nilai rata-rata transaksi pada pelanggan dan KPI-nya nilai rata-rata transaksi atau AOV. Nah, data yang diperoleh itu berasal dari data tabel fakta fact sales pada atribut total sales serta jumlah transaksi dari sales underscore ID. Nah, perhitungannya itu AOV rata-rata bulanan pada tahun 2023 itu harus lebih dari $200 dan aktualnya
AOV itu rumusnya menggunakan sum total sales dibagi count order ID. Nah, chart yang digunakan adalah scorecard. Nah, ini merupakan dashboard dari KPI nomor 2. Di sini sudah ada scorecard yang menunjukkan average order value-nya per bulan pada tahun 2023. Nah, di sini menunjukkan bahwa average order value-nya itu sebesar 493,44 dolar tiap bulannya. Di sini bisa saya pastikan bahwa ini sudah di-filtering untuk pada tahun 2023-nya. Di sini kita bisa lihat sudah ada filter pada tahun 2023 menggunakan atribut tahun. Bahkan di customnya juga sudah ditambahkan. Nah, karena target kita adalah total AOV-nya harus lebih dari 200 dolar, maka KPI nomor 2 tercapai. Oke, kita pindah ke KPI nomor 3. Dengan goals mengidentifikasi kategori produk yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar. KPI-nya kontribusi pendapatan per kategori produk. Datanya ini diperoleh dari tabel dim produk, atributnya kategori, dan tabel fact sales, atributnya total sales. Nah, perhitungannya, di sini kita memiliki target setiap kategori memberikan kontribusi lebih atau sama dengan 20% dari total revenue. Dan aktualnya, di sini kita menggunakan rumus revenue kategori dibagi total revenue secara keseluruhan dikali 100%. Dan chart yang digunakan, di sini kita menggunakan pie chart. Di sini kita bisa lihat hasil dari analisisnya per kategori. Nah, untuk kategori yang warna biru itu kategori furnitur, dan biru muda itu teknologi, dan warna pink adalah office supply. Bisa kita lihat per kategori di sini tercapai KPI-nya karena target kita memberikan kontribusi lebih dari 20%. Kita lihat di dashboard, ketiga kategori sudah memenuhi KPI dengan memberikan kontribusi lebih dari 20%. Baik, untuk KPI selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naufal Firoliuska. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di KPI 4, itu pertumbuhan margin laba dari tahun ke tahun, yang dimana target dari KPI ini adalah margin tahun ini lebih tinggi 10% dibanding margin tahun lalu. Oke, kemudian kita lihat di visualisasinya. Oke, berikut ini scorecard dari margin 2023, yang mana terdapat kenaikan sebesar 0,5% dibanding tahun lalu. Memang terdapat kenaikan, tetapi masih di bawah target yang kita inginkan. Jadi KPI tidak tercapai. Oke, selanjutnya KPI 5 itu rasio diskon terhadap pendapatan dari tahun ke tahun. Mana rasio diskon tahun ini kurang dari sama dengan rasio diskon tahun lalu, yaitu 5%. Kenapa kurang dari? Karena rasio diskon ini jika semakin kecil diskonnya, maka perusahaan dapat menjual barang dengan harga yang lebih atau yang sesuai dengan harga aslinya. Oke, di sini pada tahun 2022 itu terdapat 16% rasio diskonnya, dan 2023 itu dia di 15,82%. 15,82%. Nah, mana ini membuktikan memang agak ada keturunan sebanyak kurang lebih 0,5%. Tapi ini tidak cukup untuk menandakan KPI tercapai karena target kita adalah 5%. Jadi KPI tidak tercapai. Dan yang terakhir, KPI 6 yaitu pertumbuhan pendapatan per region year over year atau tahun per tahun, tapi tiap region. Yaitu target kita adalah mencapai pertumbuhan pendapatan minimal 50.000 di setiap wilayah dibanding tahun sebelumnya. Oke, di sini dapat terlihat bahwa di region West, Central, East, dan South itu
tidak ada kenaikan, malah hanya ada penurunan. Yang mana ini membuktikan bahwa KPI tidak tercapai. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.